Anda, kita ulangi lagi ya. Tadi kita terganggu ya, ada ngelek-ngelek kepala kita tadi gini-gini ya. Kita ulangi lagi. Sebelum Anda menjadi seorang mu'alaf, apa agama Anda, saudari Nora Aritonang? Kristen Protestan. Saya gereja di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Berapa tahun menjadi Kristen Protestan, Nora Aritonang? Kalau saya 20 tahun. Oke, 20 tahun menjadi Kristen Protestan. Apakah Anda mengimani pada waktu itu Tuhan bernonot? Diulang Uni? Ketika Anda menjadi Kristen 20 tahun lamanya, apakah pada waktu itu pernahkah terfikir bagi Anda bahwa Tuhan Anda ini apakah memiliki nonot atau tidak? Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin. Tidak. Oh, jadi waktu itu Anda berpikir Tuhan itu tidak memiliki kelamin? Tidak. Oke. Bagus. Di sini Nora Aritonang, asal Anda tahu, room Kristen yang membahas tentang apakah Yesus punya nonot atau tidak, itu juga menjadi perdebatan. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengimani Tuhan berkelamin pada waktu menjadi Kristen, ini kalau konsekuensi logiknya sebagai seorang pendiskusi lintas agama dan pembelajar skema teologi, Anda adalah ajaran ebionit yang menafikan kemanusiaan terhadap Tuhan. Tapi tidak apa-apa, sekarang Anda sudah Islam. Oke. Saya akan menanyakan kepada Anda terkait kasus yang Anda hadapi saat sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, seberapa siap Anda menghadapi kasus ini dari 100%, siap menghadapinya 100%, tidak siap menghadapinya karena ya mungkin ini agak sedikit mengganggu psikologis atau mengganggu kehidupan? Silakan, kita hanya ingin mensupport secara moralitas saja. Iya. Alhamdulillah siap 100%. Oke, apa yang membuat Anda yakin kalau Anda ini dibenarkan hujahnya, atau apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak menista Yesus? Silakan. Saya membaca sesuai Wahyu 5 nomor 6, Yohanes 1 nomor 29, Wahyu 19 nomor 7. Ketika Kristen juga mengatakan bahwa perumpamaan dan kiasan itu anak domba merujuk kepada Tuhan mereka yang bernama Yesus. Jadi alasan itu yang membuat Anda bahwa Anda yakin semua statement Anda pada waktu itu, yang waktu Anda dilaporkan itu, video terkait, itu bukanlah menista Yesus? Tidak, karena saya membaca. Oke. Apa motivasi Anda ikut ke dunia debat ini? Bukankah Anda tahu bahwa Anda hidup di mayoritas Kristen, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, di mana Kapoldanya sendiri adalah seorang Kristiani? Saya mengikuti live-live debat begini karena pertama kali yang saya lihat itu adalah live-nya Mikana. Ketika dia memakai jilbab, saya pikir dia itu adalah muslim, seorang muslimah. Ternyata saya simak beberapa kali live-nya dia, ternyata dia adalah Kristen. Saya di situ berpikir, kenapa ini ada Kristen yang memakai jilbab sama seperti saya. Tapi saya melihat VT-VT dia, kalau keluar rumah dia tidak memakai jilbab. Begitu. Oh, jadi Mikana yang menjadi asbab Anda masuk ke ranah dialektika, debat lintas agama, yang mana ini adalah topik yang ngeri-ngeri sedap atau topik-topik di tepi jurang. Mikana yang menjadi asbab itu. Mikana pertama, iya. Oke, baik. Kemudian ketika Anda sudah masuk di ranah dialektika semacam ini, apakah ada yang mengancam Anda atau adakah yang meresahkan hidup Anda? Mungkin ada yang ingin, kamu penyesat, harus diletakkan batu kilang di leher, dicampak ke dalam laut. Pernah ada seperti itu, saudari Nora? Pernah seorang pengacara, dia di Medan juga, meminta saya untuk membuat suatu video atau VT permintaan maaf. Dia menunggu 2 kali 24 jam. Atas dasar apa? Permintaan maaf atas dasar permintaan maaf apa? Menurut dia apa yang salah dari diksi Anda? Karena membahas kitab sucinya. Jadi menurut pengacara tersebut, membahas kitab sucinya itu suatu kesalahan? Bagi dia iya. Lalu apa yang Anda lakukan untuk membuktikan bahwa yang Anda lakukan itu bukan sesuatu yang salah tapi diakui oleh undang-undang sebagai hak berdemokrasi? Silakan.
Saya di situ memang tidak pantang nyerah ya, karena saya mendapat dukungan paling pertama tuh dari keluarga saya sendiri. Ketika keluarga saya juga sebenarnya tidak tahu tentang isi dalam kitab suci itu apa. Jadi dari perdiskusian seperti ini, mereka jadi tahu ternyata dulu terlalu lama dibodohi. Oh, satu tunggal itu Bhinneka Tunggal Ika, maka artinya Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi kok jadi Bhinneka Tunggal Ika ya? Oke, artinya walaupun kita berbeda-beda kita bersatu. Nah, kenapa nggak jadi Tri Tunggal Ika ya? Oh ya udah, jangan dibahas itu. Apakah Anda tidak memikirkan bahwa nanti konsekuensi ketika Anda berdebat begini, maka akan banyak mama-mama Batak, mama bapak-bapak Batak, perkumpulan Batak akan marah karena mereka adalah orang Kristen dan Anda akan diserbu, didemo, dibawa ke kantor polisi, lalu Anda dikarungi, lalu dibuang ke laut. Apakah Anda tidak takut dengan hal itu, Nora Aritonang? Insya Allah Uni, hidup dan mati itu di tangan Allah. Ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah tuh melindungi. Tapi kalau Percaya memang diri sudah sekali Anda ya, percaya diri sekali Anda. Apa yang sudah Anda ketahui tentang proses kasus Anda? Apakah Anda sudah bertemu dengan mama-mama Batak yang marah kepada Anda atau perkumpulan orang Batak yang marah kepada Anda? Sudah pernah bertemu dengan ketua mereka secara langsung? apa untungnya saya ketemu mereka Uni? Baiklah. Gak ada untungnya. Oke, Nora Aritonang, Anda sedang viral dan menjadi topik pembincangan di seluruh Indonesia. Dikarenakan adanya kasus Ratu Entok, maka kemudian Anda dilaporkan oleh pengacara Hotma, Posma, saya lupa namanya, maaf ya. Dosma. Jadi Dosma, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh umat Islam terkait tentang dugaan penistaan agama yang dilemparkan kepada Anda? Silakan, Nora Aritonang. Untuk kepada seluruh Muslim tentunya. Oke. Ya, kebanyakan ada yang pro dengan kontra, walaupun itu dari Muslim sendiri. Tetapi saya tidak mempermasalahkan ketika mereka selalu mengutamakan toleransi. Toleransi selalu saya utamakan juga. Ketika bertetangga dengan saudara Kristen, kami bersikap baik, tetapi bedakan ketika kita di dalam ranah diskusi. Mereka begini, saya sedikit ya Uni ya. Siap. Hampir 2 tahun saya menggeluti ranah diskusi. Bukan 1 kali 2 kali saya mendapatkan serangan hujatan pribadi. Bahkan keluarga saya pun selalu dihujat. Mungkin apa yang Anda sampaikan kepada para muslim dan muslimah yang mungkin berniat menjadi apologet Islam, apa yang pembelajaran yang sangat penting dan berharga yang Anda dapatkan dari diskusi lintas agama ini? Silakan. Ya Uni, begini Uni. Yang dari kasus ini saya juga harus belajar bagaimana cara bersikap. Saya tidak mengatakan bahwa saya benar, sikap saya baik, saya seorang wanita lembut, saya tidak mengatakan seperti itu. Karena kerasnya hidup, karena tegasnya dulu saya mempunyai seorang ayah, sehingga saya ini orangnya mungkin mulutnya barbar mulut saya. Tapi kebarbaran saya ini karena terlalu banyak saudara-saudara Kristen ini menghujat Nabi saya, menghina Al-Quran saya. Kalau Kristen marah sama saya gara-gara saya katanya menistakan Yesus mengatakan binatang, padahal sesuai konteks di dalam kitab mereka sendiri, tetapi mereka tidak melihat bagaimana saudara-saudara mereka yang Kristen sudah menghujat Nabi saya, menghina Allah saya, mempelintir Al-Quran saya, tanpa ada data, tanpa ada kebenaran. Jadi saya di sini bukan menantang atau tidak takut kepada kepolisian. Saya cuma menegaskan bahwa saya sebagai warga negara Indonesia ketika saya dilaporkan, saya dipanggil, saya bersedia hadir tanpa saya mangkir, tanpa saya harus lari ke luar negeri. Seperti saudara-saudara Kristen ketika melakukan penghujatan, kabur semua ke luar negeri. Jadi untuk umat muslim yang ketika mau menjadi seorang debater, ayo kita berdiskusi, berdakwah, kita syiarkan agama kita,
kita ajarkan ajaran tauhid kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang lain, biar tidak ada pemurtatan, tidak ada indomisasi, hamilisasi, uangnisasi, atau apapun sasi-sasian ya, karena sudah terlalu banyak pemurtatan. Saya minta saudara-saudara muslim ketika ingin menjadi debater, jangan asal caplok mulut, jangan kita menghujat. Bacalah sesuai dengan data yang tertulis di dalam kitab mereka. Insya Allah itu kita tidak akan kena delik hukum. Itu saja, Uni. Oke, mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mungkin kita akan sekitar 15 menit lagi untuk wawancara dengan Nora ya, salah satu saudari saya yang aktif dalam ranah dialektika lintas agama di platform TikTok. Dan kenapa saya hadirkan Nora sebagai narasumber saya, supaya kita belajar dari kasus yang sedang dihadapi Nora, agar kita lebih berhati-hati menjaga lisan. Karena ingat, kita memiliki kode etik dalam Undang-Undang ITE dan dalam Undang-Undang Penistaan Agama. Nah, kita tidak ingin berhenti jalur dialektika lintas agama secara akademik, tetapi kita juga tidak ingin membiarkan adanya diskusi liar yang justru hanya ingin menghujat. Kita akan membahas pernonotan kembali, tapi nanti setelah saya bertanya satu pertanyaan kemudian untuk Nora Aritonang. Nora Aritonang, apa yang ingin Anda sampaikan di hadapan umat Kristen saat sekarang ini, di mana mayoritas dari mereka bisa jadi adalah orang yang sangat sakit hati kepada Anda, menduga bahwa Anda penista Tuhan mereka. Silakan Nora Aritonang. Ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen saya sendiri. Kita harus membedakan yang mana konteks diskusi dengan yang tidak diskusi. Saya di sini tidak ingin membela diri saya karena saya sudah tersandung kasus seperti ini, tidak sama sekali. Billahi tidak ada. Saya cuma mau mengatakan apa yang saya diskusikan bersama dengan saudara Kristen itu di-live-kan secara umum di YouTube. Banyak saudara-saudara kita yang melive-kan saya ketika berdiskusi. Kalaupun kalian mendapatkan saya menggunakan bahasa binatang itu tertuju kepada pribadi atau orang tertentu. Karena apa? Karena saya berprinsip lebih bagus saya menghina, menghujat orang itu daripada menghujat sesembahannya. Tetapi ketika ada konteks di situ, Yesus dikatakan domba, yang anak kecil pun tahu bahwa domba itu adalah binatang, silahkan kalian menilai, karena menurut saya, kalian tidak mempermasalahkan Tuhan itu dikiaskan dengan apa saja, yang pasti itu adalah Tuhan. Ya sama seperti keimanan saya dulu ketika mereka mengatakan Yesus kamu tuh begini, saya tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Dia menyalibkan dirinya untuk menebus dosa saya. Tetapi ketika pikiran saya terbuka, kok bisa Tuhan saya mati? Kok bisa Tuhan saya dikiaskan kepada binatang? Kok bisa Tuhan saya seperti saya merasa lapar? Nah, ini sebenarnya suatu cambukan bagi saudara Kristen. Ketika membuka pikirannya, apakah Tuhan bisa mati? Tidak mungkin. Saya tidak ingin punya Tuhan yang mati. Karena kalau Tuhan mati, saya juga bisa mati. Apa bedanya saya dengan Tuhan? Gitu loh. Jadi kalau saudara Kristen mau mengatakan saya menista, ya silakan. Terbukti memang Tuhan Yesus mati. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah kelakuan-kelakuan mereka, khususnya kelakuan oknum-oknum para mualaf ya. Khususnya Nora Aritonang ini dan juga Uni Riva, tidak tertutup kemungkinan mereka ini adalah penghujat kekristenan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ketika mereka menghina kekristenan, membahas Alkitab, bahkan sampai mereka menghina Yesus, menyamakan Yesus dengan kata-kata yang tidak pantas, itulah mereka anggap sebagai dakwah. Mereka menyebarkan agama mereka dengan cara menghina agama orang lain. Nah, teman-teman, memang tidak bisa mereka berdakwah secara baik, karena dakwah mereka khususnya
oknum-oknum para mualaf ini dan juga para polemikus ini itu harus disertai dengan penghujatan dan penghinaan terhadap kekristenan. Nah, di beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, itu Nora Aritonang itu sudah dilaporkan ke Polda Sumut, tapi kita tidak tahu apakah itu jalan laporannya atau tidak teman-teman ya, dan biarlah itu nanti kita menunggu waktunya apakah benar diproses itu atau tidak, karena kita lihat di beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa oknum penghina Yesus khususnya seperti Julius Setiadi ya, Setiadi Julius itu yang masih tinggal di Medan, tapi memang dia dalam channel-channel YouTube-nya itu tidak menampakkan wajah ya, sehingga mungkin kesulitan dan kita tidak tahu juga bagaimana dia bisa tidak diproses secara hukum, mungkin karena dia banyak duit dan tinggal hanya mungkin ya, mungkin ini praduga, mungkin hanya dia memberikan amplop saja ya laporannya berhenti. Tapi anehnya tadi teman-teman di video wawancara Nora yang diwawancarai oleh Uniriva itu seolah-olah itu memprovokasi ya kerukunan umat beragama, dan juga bukan hanya umat beragama tetapi mereka membawa-bawa ras ya, suku ya, suku Batak ya. Jadi kiranya ini cepat-cepat diberikan perhatian oleh pihak penegak hukum supaya kedua betina ini jangan sampai memecah belah kesatuan, jangan sampai merusak kesatuan NKRI ini. Memang mereka di live-live mereka ini menjadi provokator dan mereka menjadi sebagai penghujat, menghasut banyak orang untuk membenci kekristenan, untuk mengolok-olok kekristenan teman-temannya di live ya, dan mereka menjadikan bahan tertawaan mereka hal-hal itu. Bahkan isi Alkitab mereka menjadikan bahan olok-olokan mereka. Dan ya kita berharap sepenuhnya dan kita percaya kepada kepolisian ya untuk segera diproses itu Nora Aritonang. Kalau sudah sampai laporannya, ya kiranya cepat-cepat diurus dan diproses oleh pihak penegak hukum. Dan biarlah diproses mereka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini teman-teman ya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa inilah kedua betina ini yang memang koar-koar di live TikTok tanpa kualitas ilmu pengetahuannya, teman-teman.